Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tugas kami yang berjudul Learn Software Development. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Kodi. Saya Kevin Septiana Sayadi. Dan saya Muhammad Caputra Tanggai. Bisa dilanjut untuk penjelasan sejarah dan juga tokoh. Konsep Learn Software Development pertama kali diperkenalkan oleh Mary dan Tom pada 2003 dalam buku mereka, yaitu Learn Software Development and Agile Toolkit. Mereka mengadaptasi prinsip dari Lean Manufacturing yang awalnya dikembangkan oleh Toyota pada tahun 1950. Mary and Tom Popendik melihat bahwa banyak tantangan dalam pengembangan perangkat lunak, mirip dengan yang dihadapi manufaktur. Mereka pun menerapkan prinsip Lean untuk mengoptimalkan proses kerja, menghilangkan aktivitas yang tidak diketahui oleh tempat dan mempercepat pengiriman produk digital. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada tahapan Lean Software Development, yaitu dari step 1 itu identity value, baru ada map to value stream, baru create flow, baru ada end scope, dan yang terakhir ada seek perfection. Yang pertama itu ada mengidentifikasi nilai atau defect value, yaitu tentukan nilai dari perspektif pelanggan dan nilai ekspres dalam hal produk atau layanan tertentu. Selanjutnya itu ada memetakan aliran nilai, yaitu tentukan nilai dari perspektif pelanggan yang tidak ekspres dalam hal produk. Baru ada menciptakan aliran, yaitu create flow, yaitu seperti namanya, yaitu memastikan aliran produk itu dan informasi terus menerus end-to-end melalui proses. Setelah itu ada menerapkan tarikan atau established flow. Tidak ada yang dilakukan oleh proses upstream sampai pelanggan downstream, mencapai kebutuhan permintaan aktual dari produk atau layanan melalui value stream. Yang terakhir itu ada menjaga kesempurnaan, yaitu seek perfection, penghapusan sampah secara menyeluruh sehingga semua kegiatan menciptakan nilai bagi pelanggan dengan terobosan dan proyek terbaik yang berguna. Baik, selanjutnya ada karakteristik khusus dari Lean Software Development. Lean Software Development atau LSD memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, eliminate waste atau mengeliminasi ketidakefisienan. Lean Software Development memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari metode pengembangan perangkat yang lainnya. Yang kedua ada amplify learning atau mengamplifikasi pembelajaran, mendorong pembelajaran berkelanjutan bagi tim, baik dari sisi teknis, misalnya memilih arsitektur terbaik. Lalu yang ketiga ada decide as late as possible atau keputusan selamat mungkin, menunda keputusan hingga the last responsible moment agar tim memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan terbaik. Lalu ada karakteristik yang berikutnya, deliver as fast as possible atau mengantarkan secara cepat, menggunakan siklus pengembangan yang pendek dan iteratif karena semakin lama proyek berjalan semakin besar kemungkinan perubahan kebutuhan. Lalu yang berikutnya ada empower the team atau memberdayakan tim, memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada tim pengembang untuk membuat keputusan, meningkatkan kreativitas dan memastikan hal yang lebih baik. Lalu yang berikutnya ada build integrity atau membangun integritas, menjaga keselarasan antara desain, arsitektur dan pengalaman pengguna sehingga sistem bekerja secara optimal. Lalu yang berikutnya ada see the whole atau melihat secara kesatuan, mengoptimalkan seluruh sistem secara holistik, bukan hanya bagian tertentu, agar semua elemen dapat bekerja secara selaras dan efisien. Selanjutnya, Lalu ada kelebihan dari Lean Software Development, yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yaitu mengurangi keterlambatan dan ketidakefisienan dengan mengidentifikasi serta menjalankan aktivitas yang tidak diperlukan. Lalu ada kualitas lebih tinggi, yaitu menyertakan jaminan kualitas dalam setiap tahap pengembangan sehingga dapat mencegah cacat dan memastikan produk berkualitas tinggi. Lalu ada penerimaan lebih cepat, siklus pengembangan yang lebih dalam, memungkinkan fitur dan pembaharuan dirilis lebih cepat. Lalu ada mudah beradaptasi, keputusan ditunda hingga waktu yang tepat dengan berbasis fakta sehingga tim dapat lebih fleksibel menghadapi perubahan dan informasi baru. Lalu ada kekurangan dari Lean Software Development, yaitu butuh waktu untuk dipahami. Prinsip-prinsip LCD tidak bisa langsung diterapkan begitu saja. Tim perlu waktu untuk mempelajari dan menyesuaikan diri dengan cara kerja yang lebih lean.
lalu membutuhkan pemimpin yang kuat, yaitu tanpa dukungan dan bimbingan dari pemimpin yang memahami prinsip-prinsip LEA, proses transisi bisa menjadi sulit dan kurang efektif. Lalu memerlukan investasi di awal untuk menjalankan LCD dengan baik. Organisasi perlu berinvestasi dalam pelatihan, alat bantu, dan perbaikan proses yang bisa menjadi tantangan bagi perusahaan dengan sumber daya terbatas. Lalu sulit diterapkan, yang selanjutnya yaitu sulit diterapkan dalam budaya yang tidak mendukung. Jika organisasi atau tim tidak siap untuk berubah, penerapan LCD bisa mengalami hambatan, terutama jika ada resistensi dari manajemen atau anggota tim. Lalu selanjutnya ada proyek apa sih yang cocok untuk LCD ini? LCD cocok untuk proyek yang membutuhkan pengembangan cepat, fleksibilitas, dan efisien seperti startup, MVP, serta aplikasi berbasis cloud dan SaaS yang terus berkembang. Metode ini juga ideal untuk e-commerce dan aplikasi mobile yang harus sering diperbaharui sesuai kebutuhan pengguna. Dengan fokus pada eliminasi pemborosan dan iterasi cepat, LCD membantu tim kecil bekerja lebih efektif dan responsif terhadap perubahan besar. Lalu ini adalah referensi yang kami dapat. Mungkin sekian dari presentasi tadi, yaitu kelompok 2 tentang LSD. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.